Selamat datang di channel misteri kita. Oke, kali ini kita masuk ke part 2 dari video misteri kita. Dan di sini gue mau memberitahu hal-hal yang kira-kiranya itu di luar nalar ke Bang Imam selaku owner Top Sports yang jual sepatunya itu paling murah dan paling bagus di Indonesia. Ya, mantap. Oke, di sini gue sebelumnya mau bercerita ya ke Bang Imam dan gue sempat ngomong sih, dan Bang Imam pun katanya ada yang mau ditanyain ke gue nanti. Dan di ini tuh sebenarnya cerita-cerita yang kiranya lagi beredar di masyarakat. Betul. Dan masih banyak yang bingung. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Betul. Nah, dan nanti Bang Imam juga ada yang mau ditanyakan. Betul. Ya. Kalian penasaran kan Bang Imam mau nanya apa? Oke. Dan di sini gue mau ngasih tau dulu nih ke Bang Imam. Yang pertama ya, nih Bang, di sini Bang, ini kan gue sempet nih Bang, ada yang katanya yang berada di masyarakat ya Bang ya. Ini gue mau ngasih tahu ada yang mesen Gojek nih Bang. Iya, itu yang penasaran tuh. Mesen Gojek, katanya setan kok bisa mesen Gojek. Betul. Nah, ini ceritanya kalau nggak salah yang ini ya, yang ada anak SMP, bukan anak SMP ya, kalau nggak salah di daerah deket rumah lu dah situ dah. Iya, daerah Bogor. Ya Bogor situ deh kalau nggak salah. Pokoknya daerah sana itu emang sering terjadi yang seperti itu. Dan di Jakarta pun pasti ada loh, bukan di daerah Bogor doang aja, pasti Jakarta di mana pun di daerah ada. Nah, coba gimana tuh? Nah, gue mau nanya dulu nih, menurut tanggapan Bang Imam gimana tuh? Apakah itu orang jahil? Apakah itu ini? Gua masih merasa itu orang jahil. Karena menurut gua agak nggak logis aja ya, maksudnya karena dan juga bisa jadi juga orang apa? Orang jahil, saya kan dia juga bisa bikin orderan fiktif, kenapa dia nggak bisa bikin iseng orderan sejenis itu gitu kan. Cuman gue begitu gue baca berita itu tuh gue nggak ambil pusing, jadi kayak wih serem udah gitu doang, jadi gue nggak mikirin ini, bodo amat lah ya. Nah mungkin gue bisa tahu kali kenapa penyebabnya dan apa sih sebenarnya yang terjadi gitu dari lu. Oke, menurut gue sih ya, menurut pandangan seorang biasa aja gitu. Seorang biasa aja gitu. Ini ya bisa dibilang dunia yang seperti itu ya, dunia jin. Ya, Bang ini masuknya masih ke arah jin Bang, bukan ke arah setan atau bukan ke arah yang lain. Oke. Ini jin dan setan soalnya beda. Kalau dunia jin itu sama seperti dunia manusia. Bahkan mereka lebih canggih Bang. Oh. Gitu, ini ya secara yang pernah gue alami ya. Iya. Bahkan mereka tuh lebih canggih dan lebih bagus tempatnya dari alam dunia. Oke. Dan kita hidup tuh tetap berdampingan ya, cuman beda dimensi aja. Nah, di dimensi sono, ya dimensi jin ya, itu juga ada beberapa jin yang emangnya biasa berkeliaran nih di ini nih, di lingkungan lah, di lingkungan manusia gitu. Dan dia pun biasanya tuh ilmunya udah kelas atas sih. Nah, jin pun punya ilmu Bang. Ya, jadinya kalau dia semakin berburu, semakin tinggi ilmu sama aja kayak manusia gitu kan. Tapi ilmu kalau ilmunya itu bisa nembus alam manusia. Gitu, dia bisa nembus alam manusia. Makanya kalau lu bisa ngeliat jin yang penampakan itu, pasti itu ilmunya udah tinggi jinnya. Gitu. Dan itu ada suatu kisah, gue pernah sharing juga sama orang yang six sense ya. Itu katanya emang di dunia sono ada handphone juga. Ada handphone dan bisa mesen ke alam. Gitu ya. Tapi kalau untuk logika sih ya bisa jadi yang jahil gitu Bang ya, atau yang ya orang-orang yang ini aja fake lah gitu kan. Tapi kalau untuk pandangan gua ya, ini nggak masuk apa sih, bisa dibilang seperti itu. Dan dia juga bisa mesen gitu. Bisa mesen atau bisa pasti hubungin nomor teleponnya itu nggak aktif. Nah, itu pernah tuh. Dulu gue SMA, gue sering banget tuh dapat nomor-nomor yang nyebar di anak-anak SMA gue, ini nomor jin nih. Coba lu telepon. Nah, begitu ditelepon yang angkat ketawa-ketawa kuntilanak gitu. Gitu. Iya bener. Dan itu ditelepon dari siapapun, dari nomor manapun yang ngangkat suara-suara kayak gitu. Gitu. Dan itu sempat nyebar tuh zaman dulu tuh, dan ya gue sih nggak ambil pusing, cuman kayak abis nelpon, itu sudah gue gue tinggalin aja gitu, nggak gue ambil pusing lah gitu. Pokoknya kalau gue bukan urusan dunia gue mah nggak gue ambil pusing. Bener sih. Kayak gitu. Cuman kalau untuk pandangan seorang six sense, gitu, yang pernah kan dulu gue seorang six sense, sekarang bukan. Gitu. Itu sebenarnya ada sih. Jin pun punya nomor handphone Bang. Gitu. Beneran, cuman nomor teleponnya unik. Nah, dulu pernah ada teman gue di SMA yang meninggal. Ada teman baiknya ditelepon sama dia di miss call. Benar. Diangkat, ditanya kabarnya, terus dia ngaku itu dia. Benar. Itu geger tuh satu sekolah. Dan itu ditelepon balik nggak bisa. Nggak bisa ya? Gue bukan berarti itu teman gue yang nelfon ya. Mungkin dia udah di alam sana lah ya. Cuman maksud gue mungkin ada, bisa jadi orang iseng, tapi kata si teman baiknya, suaranya tuh kan, suara kan bisa dibedain ya.
suaranya sama persis. Sama persis. Itu kalau untung agak-agak mirip mungkin bisa, cuman kalau sama persis sulit ya. Sama persis dan itu udah geger tuh satu sekolah. Tuh kan zaman dulu SMA kan kita gampang banget lah ya berita-berita kayak gitu nyebar kan. Benar, nyebar lewat Facebook lah ini ya. Itu menurut gua pribadi Bang ya, kalau yang seperti itu ya. Itu bener Bang, karena ini pernah ada yang ngalamin ya. Jadi kan gua kan karena ada komunitas gitu. Itu ngalamin, ternyata pas temannya kan kecelakaan tuh, dan dia belum tahu nih. Teman itu SMS, bro, gue duluan ya. Lah tiba-tiba nih orang ngapain kok tiba-tiba ngechat gue duluan sih gitu kan? Gue duluan ya. Pas dicek, ternyata dia tuh udah meninggal dari pagi. Dan handphonenya itu masih di password. Dicek itu kan dia ke rumahnya tuh, nanyain lah mau main lah kan, mau mampir gitu silaturahmi. Pas ke rumahnya lah dia udah meninggal katanya. Gitu. Dan ini handphonenya pun katanya nih belum ada yang megang siapa-siapa karena handphonenya dicek dan hancur karena kecelakaan. Iya. Itu menurut gua pernah terjadi sih. Pernah terjadi kayak gitu-gitu tuh, dan banyak. Itu gua nggak ngerti ya. Gua nggak ngerti ya apa yang terjadi, gua nggak ngerti, banyak yang kita tidak mengerti kan sebenarnya di dunia ini ya. Ya mungkin bisa jadi benar, bisa jadi juga fake bisa jadi fake, tapi menurut gua ya bisa aja itu terjadi ya. Bisa jadi. Karena kan kita hidup berdampingan. Betul. Gitu. Kalau berdampingan kan, ya kan di Al-Quran kan juga ada kan. Sih benar, di Al-Quran ada. Kan, gue bawa ayat nih, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kan ciptakan jin dan manusia kan. Nah itu gue percaya, ada bangsa jin, gue percaya, sangat percaya, 100% gue percaya. Oke. Kira-kira kan tadi katanya lu mau menanyakan nih Bang, hal-hal yang beredar di masyarakat nih. Yang mau gue tanyain tuh ini. Apa nih? Fenomena kalau naik di bis setan. Bis setan. Dulu tuh juga ada istilah zaman dulu gue tuh ada kereta hantu lah apalah istilahnya gitu kan. Kereta hantu tuh dulu di rel kereta itu ada yang naik kereta hantu, tapi ternyata begitu dilihat sama tukang sapu dia jalan dari Cawang sampai mana apa gitu. Cerita-ceritanya itu apa sih sebenarnya yang terjadi, Bro? Sebenarnya sih fenomena tersebut udah pernah ada yang ngalamin ya, katanya sih di daerah Jawa Barat lah gitu. Itu suatu fenomena yang bisa dibilang itu di luar nalar, sangat di luar nalar gitu. Ya, ada bis hantu orangnya pada diam, pucet gitu, pada diem gitu. Gue juga pernah mendengar sih seperti itu. Itu dia nggak bayar lagi, nggak bayar. Lumayan tuh buat mudik ya. Iya, dan bisnya pun katanya bis tua. Jadi kosup. Kan sekarang tuh udah pakai pada minibus, minibus atau bis yang besar gitu kan, biasa pariwisata gitu kan. Ini kosup. Dia tuh posisinya katanya sih pulangnya tengah malam. Tengah malam pulang kerja, tengah malam naik kosup gitu. Nah kalau untuk pandangan gua gitu yang pernah gua prediksi, itu kejadian tersebut bisa dibilang dia masuk ke alam flashback, ke alam yang lalu yang pernah terjadi di tempat tersebut. Nah dan setelah gua telusuri nih, kejadian tersebut nyata bis itu pernah kecelakaan Bang. Pernah kecelakaan di suatu tempat gitu kan, itu kecelakaannya parah lah sampai hancur bisnya. Gitu. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengalami seperti itu. Gitu. Itu apes atau memang? Bisa dibilang efek capek, ya secara logika Bang ya, itu apes. Jadinya tuh ya agak-agak di luar nalar banget sih menurut gue nih. Bisa dibilang itu dia masuk ke alam jin gitu. Dan kebetulan di tempat itu flashback-nya seperti itu. Kosup itu memang biasa mangkal jam itu ya, jam itu gitu kan. Misalnya jam 12 malam gitu. Kebetulan si Ani lagi nunggu nih. Dia naik akhirnya ya kayak di bis aja biasa, cuman orangnya tuh pucat gitu semuanya. Dan itu dia udah masuk ke alam lain. Menurut gue sih itu yang gua. Tapi kok dia dianterin ke alamatnya beneran? Dia suruh turun segala macam. Suruh ini segala macam itu karena itu dia nggak bisa dibilang gimana ya Bang, takut pada nggak percaya gitu ini. Enggak, posisinya orang itu pindah tuh gimana gitu, maksudnya apakah dia terbang gitu kan, berarti kan artinya dia bener-bener pindah kan. Pindah, jadinya kalau dibilang zaman dulu tuh dalam segi keilmuan ada dibilang zaman dulu ya Bang ya, itu kalau segi keilmuan dibilang moksa. Orang moksa tuh bisa pindah tempat dari alam lain ke alam lain. Dari tempat ini ke tempat itu dengan sekejap mata. Zaman dulu ada ya, karena ini juga pernah dialami Nabi kita ya, Nabi Sulaiman gitu kan, pernah dialami itu dengan memindahkan ini ya. Jadinya sih gue percaya dengan hal itu gitu. Dia tuh dibawa masuk ke dunia jin, karena di dunia jin itu Bang yang gue ceritain ya, itu jamnya terbalik Bang. Mundur. Kalau kita kan jamnya maju ya, kalau dia jamnya terbalik. Gitu, jadinya dia bisa ke tempat itu dengan sekejap mata karena dia udah pernah lewatin tempat itu.
gitu. Padahal tuh posisi dia tidur gitu, yang orang yang asli ini nih tidur posisinya, nggak benar-benar dia bangun gitu. Tahu-tahu ya udah nyampe aja, ya udah nyampe bisa hilang gitu sih. Dan orang pun ngeliatnya dia tuh ya lagi jalan biasa aja kebanyakan, lagi jalan atau lagi bengong, lagi duduk gitu kadang-kadang. Gitu. Iya. Pernah ada. Ya oke, itu bisa jadi sih, gue percaya aja saya kalau karena iya kalau seandainya itu cerita satu orang, ini yang cerita mengenai gitu banyak banget gitu. Banyak banget. Yang mengalami kayak gitu banyak banget gitu kan. Nah artinya memang kalau menurut gue bisa jadi ini adalah sebuah fenomena sih. Fenomena. Di sini juga ini memang ada sebuah fenomena yang kira-kiranya itu di luar nalar dan tidak masuk logika. Jadi kita saling percaya aja karena kita hidup bukan sendiri, oke? Betul. Oke, mungkin dari saya itu aja deh Bang ya. Ada lagi nggak Bang? Gue ada satu lagi yang mau gue tanya. Oke, fine. Ada pertanyaan selanjutnya nih. Fenomena tentang potong pohon terus jadi kesambet. Kesambet. Oh, ya. Jadi apa sih sebenarnya terjadi? Jadi abis setelah motong pohon tiba-tiba orangnya sakit sambet, gitu ya. Sakit atau sambet. Kesurupan atau diganggu ya. Itu sebenarnya banyak terjadi di daerah Indonesia. Hampir semua wilayah pasti pernah mengalami hal tersebut gitu, bukan di daerah Jawa aja ya. Dan itu bisa dibilang fenomena yang tadi bilang kesambet. Nah, itu kenapa bisa kesambet? Karena jin penghuni pohonnya itu marah. Itu jin atau setan ya. Ini yang penghuni pohon itu marah karena setiap tumbuhan itu pasti ada penghuninya Bang, ada penempatannya gitu kan. Apalagi pohon-pohon yang tua-tua gini nih Bang, yang depan top score nih kan. Ini banyak pohon-pohon tua nih gue lihat nih kan, ada umurnya ada di 50 ke atas semua kebanyakan. Itu pasti ada yang menghuninya. Karena apa? Karena di dalam unsur pohon itu ada sebuah energi ya yang untuk menyerap gitu. Banyak rumah dia tuh di situ tuh dibikin sarang gitu kan. Dia bentuknya kan orb sih Bang, kecil gitu kan. Jadi bisa bikin sarang gitu, sarang di situ. Bisa jadi pohonnya kadang-kadang ditebang mental lagi orangnya gitu, nggak bisa ditebang. Ya, ada gitu kan. Ada Juga mohon maaf yang sampai meninggal dunia. Oh gitu. Gitu ada Bang, di daerah gua itu ada yang seperti itu. Cuman gua nggak bisa sebutin karena itu ada suatu tempat lah gitu kan. Nah, jalannya itu mau dibikin jalan tol gitu, itu nggak ada yang bisa nebang. Nah kebetulan si yang punya ini apa sih itu konstruksinya itu ya, yang kepala konstruksinya itu ada yang sayembara siapa yang bisa nebong pohon ini, ada ininya gitu loh, ada kasih duit lah gitu. Duitnya. Ya kebetulan ada yang berani gitu. Akhirnya dia tuh bawa, gue lihat nih ya, dia bawa golok apa gitu, kayak pedang apa gitu, golok kepalanya naga gitu gue lihat. Anjir. Iya gitu, kayaknya sih orang berilmu juga gitu. Ditebang lah, cetek. Nah bener Bang, pohonnya tebang, pohonnya tumbang. Dan sebelum itu nggak ada yang bisa nebang selain dia. Nah entah beberapa hari ya kan, 3 hari atau jangka seminggu lah, itu orangnya sakit, sekarang yang ingatan. Hilang ingatan, jadi kayak orang gila. Itu kayak dia tuh nggak ingat siapa keluarganya, dia nggak ingat siapa yang pernah dia kenal gitu. Dan itu yang gue bilang itu fenomenanya bisa diambil, jiwanya diambil sama penghuni pohon tersebut. Jadi tukar barter gitu. Dia masih nggak merasa diambil jiwanya, cuman itu udah ditukar gitu loh. Ditukar karena apa? Karena dia ibaratnya rumah lu dirusak, pasti lu otomatis kan marah kan Bang. Nah gitu sih, karena seperti itu pun pasti punya rumah gitu. Nah, rumahnya itu kebanyakan di pohon, di batu, gitu, di benda-benda yang kiranya tuh berasal dari alam. Oh gitu. Nah, di diri kita pun di stick PS nggak bisa ya? Di stick PS gitu? Nggak bisa. Di stick PS gitu. Nggak, soalnya gue kalau main PS jago menang mulu. Gue pikir, wah ada yang nunggu nih stick PS gitu. Bener. Lu nge-cheat kali Bang. Oke. Siap. Itu aja sih yang mau gue tanyakan. Gitu aja Bang ya. Oke, mungkin gitu aja buat teman-teman ya. Sebelumnya gue juga mau kasih nih buat Bang Imam karena udah nyempetin waktu buat mampir di channel misteri kita yang benar-benar baru nih ya. Tolong di subscribe. Mau doain. Lu jangan lupa subscribe. Benar. Biar karena kalau YouTubers itu kalau subscribersnya banyak, semangat bikin kontennya. Benar, semangat. Gitu. Jadinya kalau bisa nanti gue saingan lah sama Bang Imam YouTube-nya. Amin. Gitu aja motivasi ya. Amin. Oke, mungkin dari gua gitu aja ya. Untuk kalian yang punya cerita mistis atau kira-kira pengalaman di luar nalar dan kalian itu barangkali indigo atau mempunyai sixth sense, itu bisa langsung hubungi gua di kontak sini ya, email yang di bawah deskripsi ini nih. Ada email. Oke. Siap. Kalau nggak bisa langsung DM Instagram gua. Oke, mungkin dari gua itu aja. Dan jangan lupa di subscribe dan see you.